المصنف رحمه الله تعالى وأدامنا فعلنا ببركاته وبكم في الدارين إلى أن قال ومن الرقة خشوع القلب وكثرة البكاء من خشية الله. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, termasuk daripada riqqah adalah khusyu'ul qalbi wa kathratul buka, ya. Adalah hati yang khusyuk dan banyaknya menangis, ya. Ya. Wa dzalika wasfun syarif, dan sifat riqqah tersebut adalah sifat yang mulia, wa mas'an hamid, dan jalan yang terpuji. Wasafallahu anbiya'ahu, Allah sifatkan para nabinya, ya, dengan sifat tersebut. Walladzina utul ilma min ibadih, dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah daripada hamba-hambanya, ya. Jadi sifat riqqah itu, ya, maknanya halus, lembut, ya. Rahmah sama sinonimnya, ya. Kemarin kita sudah bahas wa ahlul bala minhum riqqatan, ya, wa rahmatan, ya. Tuh. Di mana siapa orang yang tidak mendapatkan di dalam hatinya perasaan riqqah, perasaan kasih sayang. Nah, ciri orang yang memiliki sifat riqqah atau kasih sayang adalah khusyu'ul qalbi. Hatinya khusyuk, ya. Apa sih khusyu'ul qalbi? Enggak pecicilan, ya. Kalau orang masih pecicilan berarti belum khusyuk, ya. Atau mungkin kehusyuannya itu kadang-kadang, ya. Contoh lagi ngaji ini pada khusyuk, semua duduk diam tuh. Kan ada orang yang lagi ngaji pecicilan, hadroh lah diketok-ketokin, ya. Aqua lah diputer-puter begini tuh. Ada nggak tuh? Ada aja orang pecicilan lagi taklim, bukannya duduk dengerin khusyuk simak, ini aqua dimainin, nggak aqua tangan dipeletekin, ya, hidung di kode-kodekin, ya, sejadah dipelintir-pelintirin. Itu namanya belum khusyuk. Khusyuk tuh duduk diam dengerin tuh, masukin ke dalam hati, itu namanya khusyuk. Nah, sifat khusyuk ini kita kudu punya, ya. Dan kalau bisa tadi diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Ya. Jadi kalau kita lagi main futsal, ya nggak usah khusyuk, ya. Main futsal khusyuk repot, ditendang sama orang, gol gawang kita, kebom. Pas lagi jaga kiper, jaga gawang, slow motion dia. Khusyuk enggak gitu. Khusyuk ada tempatnya, lagi sholat khusyuk, lagi ngaji khusyuk, ama di WC khusyuk tuh. Diam di jamban, ingat ya, riqqah, ya, orangnya khusyuk. Nah, ini dikatakan khusyu'ul qalbi, yang khusyuk apanya? Hati, ya. Kok bukan khusyuk anggota badan? Justru itu ciri orang khusyuk, hatinya, anggota badannya ikut khusyuk, ya. Khusyuk bukan berarti diam, bukan. Ada orang zikir sambil goyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan berarti diam, ya, khusyuk. Khusyuk itu menikmati, meresapi. Kan orang kalau zikir goyang tandanya dia apa tuh? Tandanya dia meresapi, ya, kayak orang denger musik dia joget, nah itu tandanya meresapi. Itu ciri yang pertama, ya, orang punya sifat riqqah, hatinya khusyuk, ya. Wa kathratul buka tuh, ya, banyak menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah, ya. Kita kapan kita nangis takut sama Allah, ya? Pernah nggak nangis? Ya, Irgi kapan terakhir nangis? Nah, udah lama, ya. Nah, kapan kira-kira terakhir kita nangis, ya? Dan karena apa nangisnya? Kalau karena Allah, ini yang luar biasa, ya, tuh, nyesel, ya Allah saya maksiat, ya Allah saya pengen tobat, ya Allah saya pengen benar, tuh cakep yang begitu. Kalau bisa tiap hari, ya, tuh. Kalau bisa, cuman masih nikmat, ya, mungkin masih senang main, masih senang dunia, ya, dunianya tuh, ya.
Nah, kenapa yang begitu cakep tuh? Wasfun syarif. Ya. Bahkan itu adalah sifat para nabi dan sifat orang-orang yang punya ilmu dari hambanya Allah. Makanya kata Allah, idza tutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ayat-ayat Allah, Al-Quran dibaca, khurru, mereka tersungkur sujadan, dalam keadaan sujud, wabukian, dan menangis. Tuh ya, cakep tuh. Mereka dibacakan Quran, mereka sujud, mereka nangis. Tuh ya. Ada perasaan takut ya. Orang kalau betul-betul jatuh cinta sama Allah, itu pasti ada perasaan takutnya. Takut apa? Takut jauh dari Allah. Ya. Takut ditinggal sama Allah. Takut berpisah sama Allah. Ya. Wa qala ta'ala wa yakhiruna lil adqani yabkun. Mereka itu tersungkur ya. Lil adqani ya. Yabkuna, mereka menangis, menundukkan kepala mereka. Wa yaziduhum khusyu'a, sehingga tambahlah kekhusyuan mereka. Ya, jadi kalau kita pengen khusyuk, cobalah buat nangis. Kayak kita sholat nih, gimana sholat kita biar khusyuk? Coba belajar buat nangis ya. Orang kalau sholat udah bisa nangis, nah pertanda gampang khusyuk. Karena hati paling susah kalau udah sibuk dengan dunia, susah nangis tuh. Kapan terakhir sholat nangis tuh ya? Mungkin pasti putusin kali itu ya. Masya Allah gitu. Ya jelas ya. Allah ya, nangisnya pasti putusin cewek doang nangisnya itu ya. Nangisnya kehilangan duit tuh ya tuh. Ya. Jadi kalau kita nggak pernah merasakan menangis karena Allah, rugi kita, rugi ya. Harus sering-sering tuh dengar ceramah tausiah. Dulu saya waktu masih ngaji sering dengar ceramahnya Buya Hamka, Masya Allah, Buya Hamka. Itu Buya Hamka kalau ceramah cerita tentang Allah, waduh, bikin kita nangis tuh. Ya. Padahal ceramahnya begitu, tapi luar biasa masuk ke dalam hati kita itu ya. Sholat nikmat, ibadah nikmat tuh ya. Jadi dari muda kita latih biar bisa nangis tuh ya. Pertama pura-pura nangis dulu ya. Latihan dipaksa nangis. Nanti lama-lama insya Allah udah bisa tuh. Nah ketika sudah bisa nangis, proses selanjutnya umpetin tangisan kita tuh. Tangisnya di mana? Di hati itu ya. Karena tadi nakut kalau kita di mana-mana nangis, takutnya ada muncul ria itu ya. Nah. Wa qad ada alaihi salatu wassalam fi sab'ati alladhi yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap orang ya yang suka menangis ya, itu fis sab'ati termasuk dalam 7 kelompok yang dapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, nanti di hari kiamat ya kita dapat naungan dari Allah ya. Kita nggak usah jauh-jauh ngomongin naungan di padang mahsyar, di dunia aja kita ikut acara haul kemarin tuh ya, haul Syekh Abu Bakar bin Salim, panas gak? Panas, itu baru dunia. Bagaimana di padang mahsyar? Sangat beruntung orang yang di padang mahsyar mendapatkan naungan Allah. Siapa yang dapat? Rajulan, laki-laki, dzakarallah, dia mengingat Allah, khalian, dalam kesendirian tuh, sepi, nggak ada orang ya. Fafadat ainah, kemudian mengalir air mata dari kedua matanya itu ya. Jadi kalau bisa nangis jangan lagi rame-rame itu ya. Kalaupun seandainya kita nangis silahkan, mungkin sudah nggak ketahan ya. Lagi ngaji tahu-tahu datang perasaannya, Allah ane rindu ane Rasulullah. Makanya kemarin kita jelaskan kenapa orang bisa menangis. Itu sababiahnya karena hatinya sudah tidak lagi sibuk dengan dunia. Ente yang masih kerja pasti pikirannya kerjaan ya.
Yang lagi sekolah biasanya pikirannya main. Tapi kalau pikiran main udah hilang, kerjaan udah kagak, kosong, kagak ada apa-apaan, pasti nangis. Karena fitrahnya manusia tuh kalau ingat Allah nangis, kalau ingat Rasulullah nangis. Tapi kalau nggak nangis berarti lagi sibuk, palanya mikir ya. Mungkin yang penceramah ntar mau ceramah apaan, yang ngajar ntar mau ngajar apaan, yang panitia maulidnya ini kira-kira ntar makannya gimana, bagi nampannya gimana, palanya sibuk. Makanya biasanya yang paling nggak menikmati acara maulid ya panitia. Ya. Tuh. Tapi panitia hebat, di tengah-tengah dia sibuk, di tengah-tengah dia lagi fokus dengan jamaah, ngatur jamaah, dia bisa nangis, itu luar biasa. Berarti dia bisa switch on, switch off tuh. Ya. Dia nggak dikuasai hatinya oleh lingkungannya, dia bisa menguasai dirinya sendiri itu ya. Bahkan ada salah seorang ulama ketika dia nangis keluar air matanya disekat, kemudian dielapkan ke seluruh wajahnya. Ditanya sama keluarganya, sama salah seorang anaknya, ya wahai ayah, kenapa engkau seka air matamu lalu kau usap? Katanya gini, tidak akan terbakar api neraka anggota tubuh wajah yang terkena air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Ya. Nggak bakal orang tersebut diazab oleh Allah ya manakala anggota tubuhnya tersentuh air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Ya. Disekat, diusapkan ke semua mukanya. Mudah-mudahan mukanya nggak diazab sama Allah. Kalau muka nggak diazab, insya Allah tangan ke bawah nggak diazab sama Allah. Ya, makanya kalau kita habis nangis jangan dilap pakai tisu. Ya. Kita apain? Kita lap muka kita pakai air mata itu. Kalau perlu semua kita usap tuh sampai bawah. Ya. Karena mahal air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata nanti menangis di hari kiamat tuh ya. Mata menangis saking tangisannya itu banyak, bahkan menenggelamkan kaki orang yang ada di padang mahsyar. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai badan, itu tangisannya luar biasa. Sebegitu dahsyatnya, ngerinya nanti yaumil kiamah. Ya. Tuh. Kecuali siapa? Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang pernah menangis di dunia karena takut kepada Allah, tuh nggak bakalan nangis di hari kiamat. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang begadang karena menjaga daripada perbatasan ya perang tuh ya. Jadi kalau dulu ada yang namanya ribat. Ribat itu daerah perbatasan. Berjaga di daerah perbatasan. Jadi kalau wilayah kaum muslimin tuh sekotak begini, dia di pinggiran tuh. Apa resikonya? Dia bisa dibunuh oleh musuh. Ya, makanya dibikin menara yang tinggi, tempat penjagaan tersebut, nanti orang tersebut begadang sepanjang malam, tergantian. Nah, yang begadang sepanjang malam tuh mata nggak bakal nangis nanti di hari kiamat. Ya kalau kita sekarang masih ada ya, biasanya perbatasan negara kalau kita sekarang tuh. Ya. Wa kanal buka al khalisu min khasyatillah azizan jiddan, kata Imam Haddad, tangisan yang tulus karena takut kepada Allah, azizan jiddan, sangat langka sekali, sangat jarang sekali itu. Ya. Jadi kebanyakan orang sekarang nangis karena dunia, kehilangan duit nangis. Ya, diambil haknya nangis. Ya. Tuh. Ini kebanyakan orang nangis karena itu. Bukan menangis karena siapa? Karena Allah. Tuh ya. Makanya saya tanya tadi, kapan kita nangis karena Allah? Nangisin dosa-dosa kita, nangisin kesalahan kita itu ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ketika menceritakan tentang masalah batu, summa qasat qulubukum. Bani Israel ya, ini umatnya Nabi Musa, itu keras hatinya ya. Saking keras hatinya, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah.
Itu hatinya Bani Israel itu kerasnya kayak batu, bahkan lebih keras dari batu. Antum bisa bayangin ya, lebih keras dari batu. Ini mata yang nggak pernah menangis karena Allah itu lebih keras dari batu. Hatinya lebih keras dari batu. Kenapa dikatakan lebih keras dari batu? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kata Allah, sesungguhnya dari sebagian batu itu masih ada yang dari situ mengalir air-air sungai. Ya. Kita kalau ngelihat ke gunung, di atas gunung itu ada mata air keluar dari batu. Ya. Mata air keluarnya dari batu. Itu batu masih bisa ngeluarin mata air. Sungai lagi, gede. Ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu yang kita lihat ada yang terbelah, lalu dari belahan itu muncullah air. Yang terakhir wa inna minha lama yahbit min khasyatillah. Ada di antara batu yang mana itu batu jatuh dari atas turun ke bawah karena takut kepada Allah. Ya. Ini gambaran kata ulama, orang itu ada 3. Ada yang pertama, walaupun keras masih bisa nangis tuh ya. Masih bisa nangis. Nangisnya deras lagi kayak sungai. Ya. Kenapa maksiat? Yang kedua apa? Ada orang kayak batu yang kedua, tangisannya tipis-tipis, dikit-dikit, ya. Keluar air cuma dikit-dikit. Ada yang yahbit, ada yang benar-benar jatuh tuh, tunduk sejat min khasyatillah, yaitu batu. Ya. Sekeras-kerasnya orang, ya, masih bisa tobat, masih bisa nangis, cakep kayak di batu. Tapi ada yang lebih keras lagi, siapa? Yang nggak bisa nangis, nyesel kagak, nangis kagak. Tuh. Padahal maksiat berkali-kali, naudzubillah min dzalik. Bukan maksiat kecil, maksiat besar ya. Zina, dia minum khamar, dia main judi, tuh, naudzubillah. Main judi, besok kalah, ngutang pinjol, ya. Laporan sama orang tua, "Bah, utang ayah banyak, bah, gini diberein sama abahnya, besok main lagi." Ya Allah. Tuh. Zina, main perempuan tuh. Ya. Nauzubillah nih zaman sekarang nih, zina murah. Kawin mahal. Kawin berapa juta? 50 juta, belum ame catering, ame palang pintunya, belum ame tim hadroh, apa namanya, asikin nabi, belum ame tim hadroh. Tim hadroh katanya 2 juta sekarang ya. Mahal, orang pengen kawin zaman sekarang puluhan juta. Zina. Ya, aplikasi hijau tuh. Gojek. Cuman 300.000. Astagfirullah. Nah, gimana mau selamat kita orang Islam nih, ya Allah. Ya. Mending mana yang makan di KFC sekali makan 50.000, apa ayam-ayaman di pinggir jalan goceng? Ayo. Milih mana kira-kira? Maaf. KFC apa ayam-ayaman goceng? KFC gocap. Ya mahal. Ayam-ayaman yang di pinggir jalan goceng. Yang kita gigit leher. Kita nggak tahu tepung sama ayam banyakan mana itu. Umumnya orang yang punya duit dikit ya mendingan ini. Ya kan? Ya. Nih buat para remaja saya ingetin lagi ya, nauzubillah min wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Ya. Apa sih permulaan zina? Permulaan zina sangat-sangat ya halus. Apa itu? Nazarah, pandangan. Ya, pandangan. Ngelihat, oh iya, boleh juga. Minta nomor, ya, minta nomor. Dikasih nomor WA, chattingan, nanya kabar. Mulai chattingan, ngajak ketemuan. Habis ketemuan, ngajak makan. Habis makan, ngajak nonton. Habis nonton, maksiat. Besok ketemu lagi, lebih tinggi lagi. Terus setan giring terus sampai apa? Sampai zina, naudzubillah.
Mentalik ngeri ya orang ngeri ya. Makanya udah cakep dah nyantren udah ya. Selamat ya. Tuh. Ini buat anak-anak muda ya, mau nyantren dah mendingan. Di mana kayak di Yaman guys, sekalian sono jauh gitu. Ya. Itu ya, jelas. Batu yang keras masih bisa nangis karena Allah. Kenapa kita nggak bisa tuh ya? Cuman jangan air mata buaya ya. Nangis ya salam tuh. Ternyata palsu namanya tuh. Nah, jadi air mata yang tulus itu langka ya. Sampai sara bihadhil mandilah minallah ma'a kathrati man yabki minan nas ya. Sampai itu tangisan ya mendapatkan kedudukan di sisi Allah ya. Padahal banyak sekali orang yang menangis ya. Jadi orang yang nangis banyak ya, apalagi baik tiap malam nangis, tapi yang nangis karena Allah sedikit tuh ya. Hatta warada anhu alaihi salatu wassalam, sampai diriwayatkan datang sebuah riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara man baka min khasyatillah, kagak bakal masuk ke dalam api neraka orang yang nangis karena takut kepada Allah. Kalimatnya yaliju itu maknanya masuk dikit, masuk sempit, nggak bakal masuk dikit aja, nggak bakal masuk ya, nyentuh dikit aja kagak bakal. Orang yang menangis karena Allah tuh ya. Hatta ya'udal laban fid dor'i, nggak bakal masuk sampai itu susu masuk ke dalam putingnya. Nauzubillah tuh ya, luar biasa ya. Artinya nggak bakalan dah emak nyusuin bayi, itu air susu keluar dari payudaranya, bakal nggak masuk lagi? Kagak bakal ya. Tuh, kalau kata emak gitu, ya Allah tong lu dulu lucu gemes banget, emak pengen lu gede, pas gede ngeselin gue masukin lu, kalau tahu begini bakal gak masuk lagi? Kagak bakal. Oke ya tuh, udah kayak begini doang, udah lagi irgi panjang banget tuh, mau dimasukin bagaimana tuh? Kagak bakalan ya, nggak bakalan kesentuh neraka orang yang nangis karena Allah. Ini kan kalau bahasa kata udah kode keras ini, Nabi sudah sangat jelas gambarin bagaimana biar selamat. Emang dasaran kita manusia, ya Allah, udah tahu nih mau ke pasar Minggu sono lewat sini Kalibata lurus, di malah ke Pancoran. Udah tahu jalan ke pasar Minggu lewat depan sini. Lo atau ke Pancoran, nyampe gak pasar Minggu? Berarti kalau ada orang kita kasih tahu, pasar Minggu lurus belah kanan sono. Dia ke kiri kira orang apa itu namanya? Orang keder namanya tuh. Ya. Sama dikasih tahu nih, jangan ya. Nih jangan slot bayar tuh. Nih judi ludo tuh nginjek bayar tuh. Ada yang main begitu ya. Nggak bakal kaya, ingat tuh, nggak usah kita kan dikit-dikit doang, dikit-dikit, biar kali dikit kagak berkah duit kita. Nih aneh kasih tahu ya, aneh punya gelas segini, nih duit aneh, katakan duit aneh 100 juta, terus saya masukin nih goceng duit haram ke sini, itu duit yang haram tadi ngotorin duit yang 100 juta. Ya. Jadi jangan dipikir yang kecil-kecil tuh nggak ada efeknya, ada efeknya. Jadi jangan sekali-kali kita main judi. Pokoknya 3 itu. Saya yakin di sini nggak ada yang doyan makan babi. Saya yakin, yakinnya. Yakin. Kalau saya kasih babi mau nggak? Kagak bakal mau. Tapi kalau orang sekarang disuruh minum whisky, minum wine, ya salam. Tuh, minum-minuman yang begitu, ada gak yang minum? Ada yang minum tuh. Ya. Nih anehnya orang kita dikasih babi yang haram nggak mau, khamr yang haram mau. Ya, katanya haraman babi. Astagfirullah, haraman babi. Sama aja haramnya. Ya. Apa nikmatnya minum khamr? Toh jus enak, pop es enak, denko enak, teh sisri gula batu enak. Apa? Minum khamr, temulawak enak, susu jahe enak tuh ya.
Kenapa ya minum khamar? Orang banyak minuman kok. Ya. Jelas? Ya, tuh. Emang hawa nafsu begitu. Ya, namanya hawa nafsu, nikmat enak tuh. Ya, masih pacaran, aku kamu, ya salah. Pas sudah nikah gue eluh. Nah, ini ya. Hawa nafsu tuh ya. Emang enak banget ya namanya hawa nafsu tuh. Enaknya kita ke warkop siang-siang minum es kapan? Bulan puasa. Itu paling enak itu. Ya. Makanya paling penuh bulan puasa. Coba hari biasa pada ke warkop gak? Kagak. Ya, nah ini ya saya ingetin ya buat anak muda ya. Itu. Nggak jauh-jauh dah. Itu lagi. Itu. Ya. Harta tahta ya, waria wanita dan kuota atau tambahannya itu lagi. Hatta yalijal jamalu fis samil khiyat, sampai pun onta masuk ke dalam lubang jarum. Masya Allah, bisa ontak masuk ke lubang jarum? Nggak bisa. Artinya nggak bakalan orang yang nangis karena Allah masuk neraka. Ya Allah. Makanya nih kita kadang dikasih sama Allah sakit tuh. Yang tadinya badan sehat tiba-tiba sakit, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, dibaring di kasur, nggak bisa ke masjid, nggak bisa kerja, nangis. Kenapa kenapa sakit? Biar kita ingat sama Allah. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man kharaja min ainihi mislu ra'sid dzubab min khasyatillah. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan ya, setiap mata akan menangis di hari kiamat kecuali orang yang dari matanya keluar air mata seperti ya palanya lalat. Palanya kecil gak lalat palanya? Walaupun kecil tuh air mata sekecil pale lalat, nggak bakalan kita masuk neraka. Haram, nggak bakal nangis nanti di hari kiamat ya. Nih Nabi luar biasa nyontoinnya, nggak mesti ngalir dah. Hati cuman ngembang-ngembang doang begitu tuh. Ya, itu aja udah apa tuh? Udah bisa nyelamatin kita di akhirat tuh. Waqad sawwa alaihi salatu wassalam bainad dam'i min khasyatillah wa bainad dami yuhraku fi sabilillah. Bahkan Nabi nyamain tuh antara air mata yang keluar karena takut sama Allah itu sebanding sama dengan darah yang mengalir, yang tumpah gara-gara perang fisabilillah. Luar biasa. Perang fisabilillah, main fisik, tangannya keblek, keluar darah, sakit nggak? Perutnya ketusuk, keluar darah, sakit nggak? Tapi itu disamain sama air mata yang keluar karena takut sama Allah ya Rabb. Kita zaman sekarang mau keluarin darah gitu, ngucurin darah karena Allah, nggak tahu tempatnya di mana. Ya, mau tawuran bukan karena Allah. Ya, mau perang bukan karena Allah. Tapi kalau nangis karena Allah udah jelas. Ya. Wa warada law anna baqiyan baka fi ummatin la rahimahumullahu bibukai. Dia. Kalau seandainya ada dalam satu umat, satu wilayah nih, ya wilayah apa nih? Potlot. Ada satu orang nangis karena Allah, itu Allah kasihi, Allah sayangi orang-orang yang di kampung itu gara-gara satu orang yang menangis karena Allah. Ya Allah ya. Makanya kita bersyukur di kampung kita kalau masih ada orang yang nangis di malam hari. Masih ada yang minta ampun di malam hari. Sampai-sampai kata salah seorang habaib, nih antum kalau mau tahu kenapa negara kita begini, kondisi negara kita begini, ruwet begini, satu diantaranya karena tidak ada orang yang menangis karena Allah di malam hari. Ya. Udah berkurang, dipanggil sama Allah atu-atu para wali-wali, orang-orang soleh yang malamnya mereka pakai buat menangis karena Allah. Ya. Kalau mereka sudah pergi, siapa yang gantiin? Kita. Ya, kita. Sholat witir dah serokat, duduk minta ampun, ya Allah ampunin saya. Ya.
Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati umat Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umat Sayyidina Muhammad. Mintain ampun tuh sambil nangis. Nah itulah yang menyebabkan Allah sayang dengan kita dan orang-orang di sekeliling kita. Ya. Fatabayyana bima dzakarna annal buka katsir. Maka jelaslah dengan apa yang kami telah sebutkan bahwa tangisan itu banyak. Tangisan karena Allah, tangisan karena dunia, tangisan karena hawa nafsu, tangisan karena hati. Wa annal ladzi yakunu min khasyatillah faqat minal buka qalil. Dan orang yang menangis karena Allah saja daripada tangisan itu sangat sedikit. Maka fabki, maka menangislah olehmu min khasyatillah karena Allah. Fa illam tabki fatabaka, kalau engkau enggak bisa nangis maka tangis-tangisinlah. Berusahalah untuk menangis. Ya. Wa iyyaka warriya, tapi hati-hati ama yang namanya riya, wa tasonno, ya acting, wa tazayyun lil makhluk, ya berhias pura-pura nipu makhluk. Itu ya. Fataskut in bidzalik, fatasqutu bidzalika min aini rabbil alamin, maka jatuhlah dengan sebab itu engkau dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nangis boleh, cuman jangan pura-pura. Artis paling jago itu artis tuh. Ya. Coba Anda ngomong ini nangis, langsung nangis itu. Keluar air mata tuh artis. Subhanallah, ya. Makanya kita kalau bergaul sama artis paling repot. Kenapa? Kita nggak tahu mana yang beneran, mana yang bohong. Ente jangan mau kalah sama AC. AC itu dari tadi menangis tuh. Ini aneh tadang gitu tangisan itu. Nanti yang mau cuci muka boleh pakai air AC itu. AC aja menangis tuh, ya subhanallah tuh. Masa ente kalah sama AC? Tuh. Mana tangisannya nyimpret lagi. Ya. Batu nangis, AC nangis tuh, ya. Langit belum menangis nih. Ya, langit belum nangis-nangis dari kemarin. Masih kering aja tuh itu. Nungguin tangisan kita, ya. Jadi para hadirin, para jamaah rahimakumullah, itu ya namanya tangisan. Kata ulama, orang yang banyak, kata Rasul dalam hadisnya, siapa yang banyak menangis di dunia nanti banyak bahagia di akhirat tuh, ya. Kita nih kadang di dunia sering dibikin nangis sama anak kita. Ya Allah, anak-anaknya bater banget, bapaknya soleh banget, dulu anaknya begini banget. Bapaknya kang ngaji, anaknya kang ngaji juga, man ngajinya di luar. Ambil main COC, main FM, ya. Ya Allah, laki gue gini banget. Ya Allah, kerjaannya nggak pulang-pulang, mampir sono mampir sini. Sedih nggak? Sedih, sabar. Ya. Ya Allah, nikah udah bertahun-tahun belum punya keturunan. Ya Allah, sabar itu. Itu cara Allah memancing tangisan kita, hadirin. Ya. Allah tahu nih si fulan jarang nangis nih, seneng mulu, girang mulu, dibikin sedih sama Allah. Ya. Apaan aja? Sehat sakit nangis, duitnya hilang nangis tuh, ya. Nonton Cinta Fitri nangis tuh, nggak tahu nih kali dia. Mama ada tuh nonton sinetron kan nangis ya, iya Umi ada, Umi ada tuh, nonton sinetron nangis, ya. Padahal acting tuh, ya, luar biasa tuh, ya. Pertanyaannya, apakah itu menangis karena Allah? Belum, ya. Menangis karena Allah itu syaratnya karena takut kepada Allah. Ya, jadi latih, ya, mata kita biar bisa nangis. Tuh, doa biar nangis. Pernah nggak nih kayak kalau saya rasa kalau yang muda-muda sih langka banget ini, ya. Yang muda-muda pemain hado nih kayaknya nangis karena Allah langka banget nih. Palingan muhasabah, ya. Saya mau tanya, kalau orang muhasabah itu nangis karena Allah bukan sih? Bukan. Itu sama halnya kalau ente punya orang tua meninggal, itu nangis karena orang tua. Kan orang muhasabah itu biasanya kan yang dibawa temanya apa ya?
Pertama, orang tua. Oh, enggak, pertama tentang ini dulu, kubur, siksa kubur. Belum nangis tuh dia. Karena merasa pasti masih lama umurnya, masih panjang. Pas dibahas nih, coba bayangkan ibu kita. Wow, mulai datang. Sek gitu kan ya. Bayangkan ibu kita berbaring di tempat tidur. Lalu kita mengusap matanya untuk terakhir kalinya. Wah, kebayang emaknya di rumah kan yang biasa lagi masak jengkol gitu, emakku mati lagi, langsung nangis tuh. Saya dulu pernah tuh, ya, dulu masih belum nikah tuh, suka muhasabah. Emang kalau ngomongin akhirat belum nangis, pas ngomongin emak, ngomongin orang tua, yang mana aja biar kali galak dia nangis tuh. Bukan karena Allah, ya. Jadi bukan karena Allah. Yang karena Allah itu antum ke musola, duduk inget dosa, ya Allah dosa aneh banyak banget ya Allah, gimana kalau mati? Tuh, itu karena Allah. Cobain, ya. Di mana nyarinya? Jangan di sini, malu nggak enak tuh, ngapain tuh malam-malam agung ke musola? Oh, mau nangis. Jangan di sini, cari tempat yang tersembunyi itu. Cari masjid-masjid yang jauh, ya. Kalau di sini kan ketahuan, cari yang jauh biar kita nggak malu nangis tuh di atas gunung kayak gitu. Wah. Jelas ya? Tuh, karena Allah. Bukan karena wanita. Menangis karena wanita itu biasa. Menangis karena Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mudah menangis, yang mudah terenyuh, mudah minta ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan kita Allah berikan taufik hidayah, mati husnul khatimah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bihaqqil Fatihah. Sirrul Fatihah. Kalimatul Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana darafna ya